undang-undang corona itu dibuat, undang-undang nomor 2 itu, kan kita udah tahu bahwa desain undang-undang itu dimaksudkan paralel dengan upaya pengendalian politik. Itu baseline-nya itu sebetulnya. Karena itu kalau sekarang dianggap COVID-nya udah menurun, iya, COVID-nya menurun, melandai, tetapi stok PCR itu memang disiapkan sampai 2024. Jadi mesti dihabisin itu. Karena udah diimpor, udah bayar, udah selesai, dan keuntungan udah di depan mata. Jadi memang COVID ini ada cara busuk dari pemerintah untuk mengendalikan opini publik itu, supaya nggak macam-macam. Tapi kan nggak mungkin opini publik itu terus-menerus dibenamkan. Tetap aja ada informasi kecil yang kemudian membuat kalang kabut pemerintah, yaitu soal harga atau perbandingan harga keekonomian dunia dan Indonesia yang jomplang. Yang sebetulnya di bulan-bulan pertama aja udah ketahuan kan, bahwa India itu cuma segitu, Indonesia kenapa 20 kali lipat tuh. Kan mestinya waktu itu masuk sebagai isu, Presiden Jokowi mestinya udah curiga. Mestinya ada pembisik yang udah bilang pada Jokowi. Jadi selama 1,5 tahun itu tidak dianggap sebagai ketidaknormalan, maka artinya Presiden Jokowi tahu pembusukan itu dan tahu kecurangan itu lalu diam. Jadi itu intinya sebetulnya, bahwa kemudian majalah Tempo buka, yaitu karena majalah Tempo memang datanya udah disiapin dari awal, terus sekarang aja baru dikeluarin investigasi itu, dan itu momentum itu bersamaan dengan keresahan semua kalangan tentang manipulasi kesehatan publik itu. Jadi kita ditakut-takuti oleh COVID agar supaya semua orang itu akhirnya harus tes PCR kan begitu kan. Jadi akhirnya kita lihat bahwa kalau begitu seluruh keterangan publik yang setiap hari disampaikan oleh Pak Wiku itu dalam rangka untuk pemasaran, marketing COVID, marketing PCR sebetulnya kan. Data begini penuh segala macam rumah sakit itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat political economy dari soal COVID ini yang disebut sebagai political ada istilahnya tuh. Jadi persekutuan antara politisi dan industri atau farmakopolitik, itu istilahnya. Jadi variabel politik diselundupkan melalui kefarmasian itu, dan itu sekarang yang dibongkar. Kita baca itu kalau kita belajar sociology of health atau sociology of medicine, sosiologi kesehatan, sosiologi obat, kita tahu itu di mana-mana dari dulu permainan farmasi dengan politisi itu selalu menimbulkan keuntungan berlipat ganda. Karena mereka yang tahu ekstrapolasi dari penyakit, mereka yang mampu untuk membuat prediksi, karena kekhususan teknis nggak mungkin diketahui masyarakat kan. Jadi yang disebut sebagai pembohongan itu berlangsung akibat kesehatan itu adalah isu yang sangat teknis. Nggak semua orang mampu berhadapan dengan dokter aja. Masyarakat itu udah rendah diri duluan tuh, karena dianggap dokter mampu untuk membaca penyakitnya tuh. Nah di situ yang sering kita sebut sifat demokrasi dari kebijakan kesehatan itu melanggar asas-asas kesetaraan manusia tuh. Nah itu yang sekarang terjadi. Justru sifat kerumitan dari soal obat itu dimanipulasi, dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang bersekongkol dengan penguasa, itu intinya. Jadi itu namanya farmakopolitik. Gitu. Farmakopolitik. Oke, kan kita berpikir bahwa wah ini harga turun gitu, berarti keuntungan mereka bakal menipis dong. Ternyata enggak juga dengan mereka. Kalau kemarin mereka dapat keuntungan besar, tetapi sekarang mereka memang dapat keuntungan lebih kecil, tapi dengan volume yang lebih gede. Kenapa? Karena tidak hanya pesawat, sekarang semua moda transportasi akan dilakukan, dan Anda tahu kan ketika mau libur Natal dan Tahun Baru ini kan artinya akan ada mobilitas jutaan orang. Ya kita tinggal ngitung saja keuntungannya dari situ. Memang ini pasti justru akan dipublikasikan, dimarketingkan, karena kan dua bulan lagi itu expire, kadaluarsa kan banyak, sehingga terpaksa mesti diobral ke pasar. Walaupun dengan anggap kita turunin, iya, tapi ini mau ngabisin stok untuk nipu lagi itu. Jadi betul-betul ini ada kuota yang memang udah disiapkan untuk diambil rentenya oleh
pemain-pemain politik yang memanfaatkan situasi kedaruratan ini nih. Jadi sebetulnya ini yang bahayanya, Presiden Jokowi ini bisa diseret nanti, walaupun nanti dia mulus aja karena nggak, hidup ini pasti gagal kalau kita mau DPR misalnya rada-rada nekat bikin soal hak angket PCR, ya itu di ujungnya juga bakal dibatalkan karena PCR ini warnanya merah gitu. Dan orang takut berhadapan dengan warna merah. Tetapi nanti setelah politik berubah nanti 2 tahun lagi itu Presiden Jokowi turun tahta, itu dipersoalkan berat karena ini menyangkut kecurigaan yang dari awal sebetulnya udah bisa kita bayangkan bahwa ini keliru. Dalam ilmu ekonomi dan ilmu hukum ada yang disebut precautionary. Jadi dari awal kita udah bisa bayangkan bahwa ini akan kacau. Nah, mestinya Presiden tahu juga dari awal. Kalau analis standar tadi bisa tahu bahwa ini ada permainan harga, kenapa Presiden nggak tahu? Baru seminggu ini ribut tuh. Jadi precautionary principle akan membuat soal PCR ini menjadi soal pidana. Oke, nah ini kan seperti disebutkan bahwa dari laporan majalah Tempo itu jelas bahwa disebutkan banyak sekali kepentingan-kepentingan pejabat dan politik, dan pemainnya ternyata itu saja ya kalau kita lihat nama-namanya yang muncul, dan yang menyedihkan mereka ini sebagian besar adalah para pengambil kebijakan yang kemudian punya afiliasi dengan para pengusaha-pengusaha. Betul, itu yang namanya kartel. Ini kan semuanya kerjaan kartel yang orangnya itu aja, bisnisnya pindah-pindah, saling untuk tukar menukar informasi. Kita bikin ini, kita rampok bagian ini, nanti dia pindah lagi isu lain, yang lain kan. Karena pemainnya memang klub yang sama, di dalam klub yang sama. Kartelnya adalah itu juga, yaitu mereka yang punya akses pada kekuasaan, pada pemerintahan, pada kabinet. Sebaliknya juga di belakang layar ngatur bisnis bersama-sama kan. Jadi ini dua kegiatan keluar, yaitu mencari akses pada kekuasaan. Kegiatan yang satu lagi adalah mengkonsolidasi kapital. Jadi itu sebetulnya tuh kita bisa baca ini sebagai persekongkolan antara bisnis dan politik. Betul-betul ini kasus yang memerlukan bukan lagi lawyer yang pinter, tapi jurnalis yang betul-betul tajam. Karena lawyer juga semua udah tahu bahwa ini konco-koncoan kok. Karena itu yang dimuat oleh Tempo itu adalah pembuka supaya seluruh jurnalis itu kembali pada sikap kritis terhadap kebijakan. Nah, itu pentingnya sebetulnya kekuasaan itu menghormati kebebasan jurnalis untuk mengolah data, bahkan untuk mengolah hoax gitu, untuk melihat gimana, mengapa hoax itu akhirnya harus dibongkar ya, karena di dalam hoax itu seringkali juga bersembunyi teknik-teknik pencitraan itu. Jadi itu intinya. Ini kenapa saya tiba-tiba melebar ke hoax ya, nanti besok kita bahas. Oke, jadi kalau gitu apa yang bisa dilakukan? Kan kalau kemarin kan teman-teman di perhimpunan menemukan kembali Indonesia dalam posisi itu pasif kalau menerima pengaduan gitu ya. Tentu dengan melihat perkembangan lebih lanjut semacam ini, meskipun kita kemarin cukup bergembira dengan langkah yang diambil atau keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi ternyata kan tetap saja mereka menemukan celah lain gitu yang secara hukum itu mereka tidak harus mengikuti perintah dari Mahkamah Konstitusi, karena ini memang tidak mereka tahu ini celahnya bisa masuk seperti ini. Ya, orang yang beradab begitu ada sinyal dari Mahkamah Konstitusi mesti berhenti. Paling nggak dia stop dulu lah ini akal-akalan ini kan. Ini pihak pengusaha dan pihak penguasa. Demikian juga DPR. Sinyal itu justru harus diolah oleh DPR. Tapi saya kira DPR pasti akan anggap ya udahlah, nanti jadi perang baru dan kan sebetulnya DPR itu sama aja kan dengan kabinet kan, karena orangnya itu juga yang juga dapat orderan dari eksekutif gitu. Sangat mungkin DPD yang bisa bersuara itu, karena DPD saya lihat akhir-akhir ini mampu untuk menyatakan diri sebagai pemain konstitusional yang betul-betul kuat atau berani gitu. Jadi walaupun secara formil mungkin nggak bisa diproses,
Tapi data ini akan ada terus. Jadi mending buka sekarang daripada nanti dibuka menjelang pemilu nanti itu. Fraud itu. Nanti Erlangga itu akan ditelanjangi karena dia yang ada di dalam pusat pembuatan kebijakan. Demikian juga Erick Thohir, demikian juga Pak Luhut itu kan. Kan mereka semua yang setiap hari tampil di publik untuk menerangkan bahwa kita terkendali segala macam. Tapi di balik itu rupanya ada bisnis. Nah, itu yang buruknya itu. Sementara dunia dulu menganggap Indonesia hebat sehingga disebut jenius dalam soal penanganan COVID. Ternyata di belakang itu ada sampah yang disembunyikan. Ini seolah ada karpet merah, tapi tiba-tiba kita cium ke bawah busuk ya. Padahal ini ruangan karpet, ya ternyata disembunyikan di bawah karpet sampahnya itu. Sampah korupsi, sampah manipulasi harga. Ya. Itu kira-kira. Ya. Nah, kalau sudah sampai pada tataran semacam itu kan pendekatannya ini ya paling yang bisa kita lakukan adalah pendekatan moral ya, moral kekuasaan gitu. Dan kemudian menjadi pertanyaan buat banyak orang, kan kesannya itu kenapa sih selalu kekuasaan itu pasti buruk gitu. Padahal kan harusnya kekuasaan itu sesuatu yang netral gitu, tidak harus buruk. Dia bisa menjadi baik di tangan orang yang baik, dia bisa menjadi buruk di tangan orang yang buruk. Karena dari awal ini istana itu isinya adalah komplotan yang memang ingin merampok keuangan negara tuh dalam semua aspek sebetulnya tuh. Kalau kita pikirkan secara umum, Omnibus Law itu kan di perencanaan kejahatan untuk memanipulasi anggaran dan memberi semacam predisposisi bahwa ini nggak boleh digugat, nggak boleh disebut kerugian negara segala macam. Dari awal itu moral hazard itu udah bisa kita baca tuh. Nah sekarang kalau dia sudah terbuka, harusnya Pak Kapolri itu ambil inisiatif untuk membentuk tim untuk mengusut lebih lanjut peristiwa ini. Karena udah dibicarakan publik, kan nggak mungkin polisi itu ya tanpa laporan pun polisi menganggap bahwa ada keresahan di publik dan itu harus mulai diinvestigasi itu. Nah manipulasi semacam ini yang akan membuka lebih jauh yang disebut hierarki penyaluran. Bukan sekedar PCR, nanti masuk semua tuh segala obat-obatan dan praktek laboratorium itu. Jadi ini sebetulnya satu isu, satu skandal yang akan membuat kita menganggap bahwa memang ini kekuasaan ini memang yang kita suka keutamaan moralnya udah hilang. Dan orang frustrasi kan mau diapain lagi nih? Kalau dia nyuri-nyuri soal sekian persen ibu kota itu dapat kartel, yang sana yang kuasa, yang bagian kereta cepat, oke lah, itu hal yang memang udah kita tahu lah akan dirampok. Tapi ini merampok di dalam keadaan rakyat lagi susah gitu kan.